Yesus meninggalkan halaman bait suci, dan ketika dia pergi, murid-muridnya mendekatinya dan menarik perhatiannya ke bangunan bait suci. Lalu dia berkata, "Apakah Anda melihat semua ini? Karena saya katakan kepada Anda bahwa ini benar, di sini tidak akan ada batu di atas yang lain, semuanya akan hancur." Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun. Kemudian murid-murid datang kepadanya dan bertanya secara pribadi, "Beritahu kami kapan ini akan terjadi. Apa tanda yang akan menunjukkan bahwa waktunya telah tiba bagi Anda untuk kembali dan mengakhiri semuanya?" Yesus menjawab, "Berhati-hatilah agar tidak ada yang menipu Anda. Karena banyak yang akan muncul dengan berpura-pura menjadi saya dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menipu banyak orang. Jangan takut ketika mendengar suara pertempuran atau berita perang. Semua ini akan terjadi, tetapi itu belum akan menjadi akhir. Satu negara akan berperang melawan yang lain, dan satu negara akan menyerang yang lain. Di beberapa tempat akan terjadi kekurangan makanan dan gempa bumi. Hal-hal ini akan menjadi seperti rasa sakit persalinan pertama, kemudian Anda akan ditangkap dan diserahkan untuk dianiaya dan Anda akan dibunuh. Semua orang akan membenci Anda karena menjadi pengikut saya. Pada saat itu banyak yang akan meninggalkan iman mereka dan akan saling mengkhianati dan membenci. Kemudian banyak nabi palsu akan muncul dan menipu banyak orang. Kejahatan akan menyebar begitu banyak sehingga cinta banyak orang akan menjadi dingin, tapi siapapun yang berdiri teguh sampai akhir akan diselamatkan. Dan kabar baik tentang kerajaan akan diumumkan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi seluruh umat manusia. Kemudian akhir akan datang. Dan Yesus melanjutkan, "Anda akan melihat di tempat kudus teror besar, yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, biarkan pembaca mengerti apa artinya." Kemudian mereka yang berada di wilayah Yudea, lari ke pegunungan. Siapapun yang ada di atas rumah Anda, di teras, yang melarikan diri dan tidak masuk untuk mengambil barang-barang Anda. Dan siapapun yang ada di lapangan, jangan biarkan dia pulang untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu hamil dan ibu yang memiliki anak kecil pada masa itu. Berdoa kepada Tuhan agar Anda tidak harus melarikan diri di musim dingin atau pada hari Sabtu. Karena pada masa itu akan ada penderitaan sebesar yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Tuhan menciptakan dunia, dan hal yang sama tidak akan pernah terjadi lagi. Namun, Tuhan mengurangi waktu penderitaan ini. Jika tidak demikian, tidak ada yang akan diselamatkan. Tetapi, karena orang-orang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi jika seseorang berkata kepada Anda, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan percaya. Karena nabi palsu dan Mesias palsu akan muncul, yang akan melakukan mukjizat dan mukjizat untuk menipu, jika mungkin, bahkan umat pilihan Tuhan. Perhatian, saya memberitahu Anda semua ini, sebelum itu terjadi, dan jika mereka berkata, "Lihat, dia di gurun," mereka tidak akan pergi ke sana. Atau, "Lihat, dia bersembunyi di sini," jangan percaya. Karena seperti kilat menyambar langit, dari sumber ke barat, demikian juga kedatangan Anak Manusia, di mana mayat orang mati, di sana burung nasar akan berkumpul. Yesus berkata, setelah hari-hari penderitaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak akan bersinar lagi. Bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan kekuatan angkasa akan terguncang. Kemudian tanda Anak Manusia akan muncul di surga. Semua bangsa di bumi akan menangis dan akan melihat Anak Manusia turun ke awan, dengan kuasa dan kemuliaan besar. Trompet besar akan berbunyi, dan Dia akan mengirim malaikat-malaikatnya ke 4 penjuru bumi. Dan para malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihan Tuhan dari satu sisi dunia ke sisi lainnya. Yesus juga berkata, pelajari pelajaran yang diajarkan pohon ara. Saat cabang Anda menjadi hijau, dan daun mulai bertunas, Anda tahu bahwa musim panas akan datang. Begitu juga, ketika Anda melihat hal-hal ini terjadi,
ketahuilah bahwa waktu sudah dekat, siap untuk memulai. Saya katakan ini benar, hal ini akan terjadi sebelum semua yang sekarang hidup mati. Langit dan bumi akan lenyap, tapi kata-kataku akan tetap ada selamanya. Yesus melanjutkan, mengatakan, tetapi tidak ada yang tahu baik hari maupun jam ketika semua ini akan terjadi, atau para malaikat di surga, atau putra, tetapi hanya Bapa. Kedatangan anak manusia akan seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Sebab, sebelum air bah, orang makan dan minum, dan laki-laki dan perempuan menikah, sampai hari Nuh masuk ke perahu. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, sampai banjir datang dan mengambil semua orang. Begitu juga kedatangan anak manusia, hari itu dua pria akan bekerja di pertanian, satu akan dibawa, dan yang lainnya pergi. Dua wanita akan berada di penggilingan gandum, yang satu akan dibawa dan yang lainnya ditinggalkan. Tetap berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu hari apa Tuhanmu akan datang. Ingat ini, jika pemilik rumah tahu kapan pencuri akan datang, dia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibobol. Itulah mengapa Anda juga memperhatikan, karena anak manusia akan tiba pada saat Anda tidak menunggu. Yesus juga berkata, kita tahu bahwa itu adalah karyawan yang setia dan cerdas, bahwa atasan bertanggung jawab untuk menjaga karyawan lain, untuk memberi mereka persediaan pada waktu yang tepat. Senanglah karyawan yang melakukan ini ketika bos datang. Saya katakan ini benar, bos akan meminta Anda untuk bertanggung jawab atas semua properti Anda. Tetapi jika karyawan tersebut buruk, dia akan berpikir, bos saya terlalu lama untuk kembali, kemudian dia akan mulai memukuli teman-temannya, makan, dan minum dengan pemabuk. Dan bos akan kembali pada hari yang paling tidak diharapkan oleh karyawan dan pada saat dia tidak tahu. Kemudian bos akan menyuruh karyawan itu dipotong-potong dan menghukumnya untuk pergi ke tempat orang munafik pergi. Di sana dia akan menangis dan menggertakkan giginya karena putus asa. Matius 24, 1-51.